Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'du. Para sahabatku rahimakumullah, masih di kajian kisah Nabi dan Rasul yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah melaju di episode keempat atau terakhir, berjudul Penderitaan Berakhir Kebahagiaan. Para pemirsa, para sahabat, para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara, beliau memperlakukan para nabi atau teman sepenjaranya itu dengan baik. Setiap orang yang akan dibebaskan itu selalu diberi pesan agar menyampaikan keberadaan dirinya kepada sang raja. 3 hari kemudian, salah satu dari kedua temannya itu dihukum mati, sedangkan yang satunya lagi, yaitu yang tugasnya menuangkan anggur, minuman, itu dibebaskan dan dipekerjakan lagi seperti selayaknya. Sebelum keluar, padahal Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah berpesan kepada dia, temannya itu yang dibebaskan, untuk menyampaikan keberadaannya kepada sang raja. Tetapi akhirnya orang itu, pembantu itu lupa. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam harus mendekam di penjara selama 9 tahun. Itu gara-gara lupa. Masa penantian Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berakhir setelah sang raja itu bermimpi. Di dalam surah Yusuf ayat 43, raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, para profesor-profesor, para ahli-ahli telematika, ahli-ahli tafsir, semua dikumpulkan oleh sang raja. Dia kemudian berkata kepada para ahli-ahli itu, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya yang kering. Yaitu maksudnya 7 butir gandum yang hijau dimakan oleh 7 butir gandum lainnya yang kering. Wahai orang-orang terkemuka, kata sang raja, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Raja sadar, mimpi ini sangat penting bagi semua orang. Dia berusaha mengumpulkan para cendekia dan ahli tafsir, orang-orang pintar, dan para pejabat tinggi untuk menafsirkan keanehan mimpinya tersebut. Ketika para cendekia itu dikumpulkan, mereka malah menjawab seperti di surah Yusuf ayat 44, wah raja, itu adalah mimpi-mimpi kosong dan kami sama sekali tidak tahu takwil mimpi itu. Semua orang tidak tahu dan tidak bisa menafsirkan mimpi sang raja tersebut. Ketika semua itu kebingungan, maka datang seorang pelayan yang dulu pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dia ingat dengan pesan Nabi Yusuf. Wah iya ya, saya punya kenalan di penjara, lupa. Dia kemudian berkata, saya kenal seseorang yang bisa menafsirkan mimpi itu. Dan kemudian singkat cerita, orang itu lalu pergi menemui Nabi Yusuf alaihissalam yang tengah ada di penjara. Letaknya sangat jauh dari kota penjara itu, berjalan beberapa kilo. Dan ketika bertemu, lelaki itu berkata, Yusuf yang baik hati,
tolong tafsirkan mimpi ini ya. Ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Nabi Yusuf pun langsung menafsirkan mimpi itu. Nanti akan datang masa subur dengan makanan berlimpah ruah selama 7 tahun. Setelah itu kemudian ada masa kemarau sepanjang 7 tahun pun akan datang mengiringi. Karena itu persiapkan sejak sekarang, tingkatkan produksi dan simpan bahan-bahan makanan itu untuk persiapan masa paceklik selama 7 tahun. Yusuf kemudian melanjutkan berkata seperti yang tertuang di dalam surah Yusuf ayat 47. Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kamu simpan, kamu timbun. Ini untuk jaga-jaga 7 tahun masa paceklik. Maksudnya adalah tingkatkan pertanian, makanlah secukupnya, dan jangan berfoya-foya agar tidak kelaparan di musim paceklik nanti. Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan rencana itu dengan gamblang. Teknik penyimpanan makanan mulai dikembangkan. Semua dipersiapkan untuk menyambut masa-masa sulit yang berlangsung selama 7 tahun. Krisis selama 7 tahun itu akan dapat ditanggulangi dengan peningkatan hasil produksi, penyimpanan bahan-bahan makanan, serta penyimpanan bibit dan benih untuk ditanam setelah masa-masa paceklik berlalu. Para sahabatku rahimakumullah, apa tujuan dari kisah ini? Tujuannya adalah tentang perbaikan reformasi ekonomi, perdamaian, dan keteguhan hati dalam menjaga akhlak yang mulia. Mereka telah memenjarakan Nabi Yusuf dengan zalim, bertahun-tahun mendekam di penjara tanpa kejelasan waktunya. Seandainya para sahabat diperlakukan seperti itu, kemudian datang utusan negara untuk meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan permasalahannya, apa yang Anda lakukan pada mereka? Wah, kalau kita langsung marah-marah, kurang ajar gitu. Kurang asyar. Tentu kita ini akan marah. Kita sudah diperlakukan zalim oleh pemerintah, kita sudah dipenjara tanpa ada kejelasan. Tiba-tiba ada pemerintah yang meminta bantuan, wah malah diinjak-injak saja. Atau mungkin kita tidak akan mau memberikan jawabannya. Atau kita akan mengatakan, wah saya akan menakwilkan mimpi itu ketika saya dikeluarkan di penjara. Keluarkan dulu saya di penjara. Pemerintah macam apa ini? Mungkin seperti itu kalau kita yang ada di posisi Nabi Yusuf. Tapi ketika setelah keluar, apa yang terjadi? Kita mungkin langsung akan lupa mentakwil mimpi karena marah-marah dan ingin membalas dendam. Wah, saya akan balas dendam pada pemerintah zalim ini. Pasti begitu. Para sahabatku rahimakumullah yang menyaksikan kajian ini, bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Mungkin sedikit demi sedikit kita bisa mencontoh akhlak beliau, akhlak Nabi yang mulia Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun berkali-kali dizalimi, dia tetap sabar dan tabah. Tidak ada dendam atau marah. Ketika utusan dari pemerintah atau utusan raja itu datang, Nabi Yusuf tidak menolaknya. Di samping itu, dia menyadari bahwa penduduk negeri ini tidak ada satupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Bahkan kalau kita baca surah Yusuf, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan keislaman dari penduduk Mesir. Seolah-olah Allah berkata, setiap perkara tidak mesti berkaitan dengan perkara yang lain. Dan tidak harus masuk Islam jika kamu ingin membantunya. Karena kebaikan yang kamu lakukan itu didasari untuk kepentingan bersama.
kepentingan orang banyak, kepentingan umat, semua alam, menyelamatkan nyawa orang lain. Tidak harus masuk Islam untuk membantu orang lain. Ketika mendengar takwil mimpi itu dan melihat kepribadian Nabi Yusuf yang sangat baik dan berakhlak mulia, serta kecerdasannya di dalam bidang perekonomian, raja memanggil dan mengeluarkannya dari penjara. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Dia menolak keluar dari penjara, para sahabat. Dia menolak sebelum dibebaskan dari segala tuduhan yang ditimpakan kepadanya. Raja pun berkata, dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Raja itu mendengar berita seperti itu. Dan kemudian setelah sang raja memutuskan bebas dari segala fitnah dan tuduhan, nama Nabi Yusuf bersih dari segala tuduhan, dari segala fitnah, maka Nabi Yusuf bersedia keluar dari penjara. Tidak beberapa lama dia langsung diangkat menjadi Menteri Ekonomi dan Keuangan di negeri itu. Di dalam surah Yusuf ayat 55, Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya membuat rencana dan teori belaka, tapi merealisasikan rencana-rencana tersebut. Takwil mimpi itu benar-benar terjadi. Ketika krisis dan kelaparan melanda seluruh jazirah Arab, hanya Mesir, hanya tempatnya, wilayahnya Nabi Yusuf yang tidak terpengaruh dengan adanya krisis tersebut. Bahkan menjadi negara yang sangat kaya, makmur dan sejahtera. Nah, berita ini pun terdengar oleh negara-negara tetangga. Salah satunya adalah Palestina, tempat keluarga Nabi Yusuf alaihissalam menetap, yaitu Nabi Yakub dan anak-anaknya. Di saat krisis dan kelaparan terjadi, timbul berbagai macam penyakit sosial yang sangat mengkhawatirkan. Di antaranya adalah bertambahnya jumlah pengemis atau peminta-minta, monopoli dagang, penimbunan barang-barang, keserakahan, ketamakan yang terjadi di mana-mana. Dan yang ketiga adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Nabi Yusuf alaihissalam berpikir dan mencari solusinya. Jika dibiarkan, penyakit ini akan memperburuk keadaan. Program perekonomian pun diperluas. Diputuskan, siapa saja yang membutuhkan bantuan makanan diizinkan untuk mengambilnya agar terbagi rata. Setiap orang berhak mendapatkan bagian makanan seberat beban seekor unta. Di dalam surah Yusuf ayat 72, akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Itulah kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Lah, untuk menghindari kerepotan di dalam pembagian bahan makanan tersebut, dibuatlah semacam kartu atau tanda bukti lah. Ya, bukan kartu zaman sekarang, tapi zaman dulu. Tanda bukti sebagai pengambilan barang, sehingga tidak terjadi dua kali pengambilan oleh satu orang. Dan sejak dikeluarkan keputusan itu, Nabi Yusuf alaihissalam mulai menerima utusan dari bangsa-bangsa tetangga atau dari negara-negara tetangga yang membutuhkan bantuan. Dia sendiri yang menyambut para utusan tersebut. Siapa saja yang datang dihormati dan diperlakukan dengan baik. Kartu bukti pengambilan barang itu distempel langsung oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah para sahabatku rahimakumullah, cara Nabi Yusuf alaihissalam di dalam menangani monopoli yang terjadi. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang yang datang dan meminta bantuannya.
kebaikan hati dan keindahan akhlaknya diakui oleh semua orang. Lalu sistem apa yang dipakai oleh Nabi Yusuf dalam pembagian bahan makanan itu? Ya, sistem yang dipergunakan adalah sistem barter, ijab kabul, ganti rugi, atau ijol-ijolan, tukar menukar maksudnya. Siapa saja yang hendak mengambil bahan makanan harus menggantinya dengan hasil produksi atau kerajinan dari negara orang tersebut berasal. Nabi Yusuf tidak akan memberi makanan yang dibutuhkan jika mereka tidak memberi gantinya. Dengan begitu ada hubungan timbal balik antara Mesir dan tetangga-tetangga negara yang lain. Inilah salah satu cara Nabi Yusuf alaihissalam di dalam menangani masalah pengangguran yang terjadi. Kita lihat para sahabatku rahimakumullah, bagaimana Nabi Yusuf sekarang. Dia telah berubah menjadi pakar ekonomi yang berkuasa di seluruh jazirah Arab. Berkat kesabaran dan keteguhan hatinya menjaga akhlakul karimah, kelaparan dapat ditanggulangi dan pengangguran segera dapat diatasi. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati Allah, di sisi lain ayah beliau dan saudara-saudara beliau tinggal di Palestina. Krisis dan kelaparan juga melanda negeri itu. Ketika mendengar kebaikan hati penguasa Mesir, mereka, para saudara-saudara Nabi Yusuf, pergi ke sana untuk meminta bantuan. Kita perhatikan para sahabat, bagaimana Allah membalas kesabaran orang yang telah dizalimi saudara-saudaranya sendiri. Di dalam surah Yusuf ayat 90, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Di saat saudara-saudaranya itu menemui Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tidak lagi mengenalnya, karena saat mereka membuang Nabi Yusuf di dalam sumur, umurnya itu baru 10 tahun. Nah sekarang mereka datang dan memohon belas kasihannya. Mereka mengharap bantuan makanan dari penguasa yang terkenal baik hati tersebut. Kita ingat para sahabatku, ketika datang cobaan, musibah, ujian, hanya kesabaran, ketabahan, dan menjaga akhlak yang mampu mengatasi segala rintangan yang dihadapi. Seandainya orang lain mencuri, janganlah ikut-ikutan mencuri. Saat orang lain menyontek ujian, janganlah ikut-ikutan menyontek. Mengapa? Karena kehidupan dunia ini adalah ujian yang harus dihadapi. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah dan sadarilah selalu keberadaannya bersama kita. Kalau orang lain menyimpang dari syariat Islam, tetaplah istiqamah di dalam jalurnya. Di dalam surah Yusuf ayat 59, dan tatkala Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf berkata, "Hei kalian, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, ialah Bunyamin." Wah, tiba-tiba Yusuf ini kok kenal dengan Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam tahu, tapi mereka ini saudara-saudaranya tidak akan ingat lagi kepadanya. Jika mereka diberi bahan makanan, sudah pasti mereka tidak akan kembali lagi. Untuk mengantisipasi hal ini, dia sengaja tidak memberi bahan makanan ketika mereka memberikan hasil kerajinan sendiri, seperti karpet, barang-barang tekstil, dan lain sebagainya. Biasanya ketika orang yang meminta bantuan datang, selalu ditanya asalnya, berapa jumlah keluarganya, dan berapa kebutuhan yang diperlukan. Nah, namun ketika giliran saudara-saudaranya itu, Nabi Yusuf tak lagi menanyakan hal itu, tapi menanyakan langsung saudara seayah mereka Bunyamin. Yang ditanyakan langsung Bunyamin, tidak berkata yang lainnya. Saudara-saudaranya itu bingung ketika ditanya tentang saudara seayah mereka. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata di dalam surah Yusuf ayat 59,
Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan timbangan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Dan Nabi Yusuf berjanji, jika saudara seayah mereka bisa dihadirkan, maka jumlah bahan makanan itu akan ditambah. Mereka menjawab, maaf, kami tidak bisa menghadirkan dia ke sini. Dan mereka bukannya tidak mau, tetapi mereka menyadari betapa sulitnya membujuk sang ayah untuk mengizinkan lagi membawa saudaranya itu bersama-sama mereka setelah apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Jika kalian tidak membawanya kepadaku, kata Nabi Yusuf, maka kalian tidak akan mendapatkan bantuan lagi dariku, dan jangan pernah lagi kalian mendekatiku. Surah Yusuf ayat 60. Dan Nabi Yusuf mengancam, jika saudaranya itu tidak dibawa, maka tidak ada lagi bantuan untuk mereka selamanya. Mereka berkata, ya, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Surah Yusuf ayat 61. Nah, mendengar ancaman itu mereka pasrah dan akan berusaha meminta ayah mereka untuk mengizinkan membawanya. Di dalam surah Yusuf ayat 62 dikatakan, Nabi Yusuf berkata kepada anak buahnya atau bujang-bujangnya, budak-budaknya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Jadi jual beli ibarat kita itu, ketika kita membayar, duitnya itu dikembalikan lagi di dalam kantong beras misalnya, tapi tanpa sepengetahuan orang yang membeli. Dan setelah saudara-saudaranya setuju, Nabi Yusuf pun menyuruh para pembantunya memasukkan kembali barang-barang kerajinan mereka ke dalam karung, supaya mereka tahu bahwa barang-barang itu kembali utuh, dengan harapan mereka mau kembali lagi ke Mesir. Dan ketika tiba di rumah, mereka semuanya terkejut dan gembira melihat bantuan yang banyak dan barang-barang mereka sendiri kembali utuh. Mereka kagum dengan kebaikan hati penguasa itu. Atas dasar itulah mereka membujuk sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, untuk mengizinkan membawa Bunyamin bersama mereka pada kunjungan kedua nanti. Dan singkat cerita, dengan perdebatan yang alot, ini ada juga kisahnya tapi saya singkat saja, mereka berhasil membujuk ayahnya untuk membawa Bunyamin pada kunjungan kedua ini. Bunyamin ikut bersama mereka menemui penguasa Mesir yang baik hati itu. Nah, ketika bertemu, Nabi Yusuf membawa saudaranya seayah itu ke dalam istana dan berkata, jangan takut dan khawatir, aku saudaramu Yusuf. Aku ingin minta bantuanmu untuk bekerja sama denganku memberi pelajaran kepada saudara-saudara kita. Di dalam surah Yusuf ayat 70, tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala, piala yang cantik terbuat dari emas, tempat minum, di dalam karung saudaranya atau di dalam karungnya Bunyamin. Itu sebuah trik, tapi bukan pesulap merah ya. Waduh, bukan. Maksudnya ya trik atau tipuan agar nanti Bunyamin ini dituduh, supaya Bunyamin ini tetap di sini, tidak jadi ikut pulang bersama saudara-saudaranya. Nabi Yusuf memenuhi janjinya memberi bantuan bahan makanan karena telah membawa saudara seayah mereka tersebut, yaitu Bunyamin. Tapi diam-diam dimasukkan sebuah gelas emas milik raja ke salah satu kantong mereka. Kemudian berteriaklah seseorang menyerukan, ada orang pengawalnya Yusuf, menggertak, menyetop, hai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri. Surah Yusuf ayat 70. Mereka terkejut dan berkata saudara-saudaranya ini, wah, tidak mungkin. Kalian tahu maksud kedatangan kami kemari. Tidak ada niat untuk berbuat kerusuhan di tempat ini. Kami hanya ingin minta bantuan. Kami bukanlah pencuri. Mereka berkata, tetapi apa balasannya jika kalian betul-betul pendusta? Mereka menjawab, balasannya ialah pada siapa ditemukan barang-barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendiri balasannya atau tebusannya, dia harus menjadi budaknya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Surah Yusuf ayat 74 sampai 75. Akhirnya diambil kesepakatan siapa saja yang ditemukan barang curian
gelas emas itu, dalam karungnya itu, maka dia dilarang pulang dan harus menjalani hukuman. Maka mulailah Nabi Yusuf yang memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri Bunyamin. Kemudian mengeluarkan piala tempat minum raja itu dari karung saudaranya sendiri Bunyamin. Lah ini barangnya ada ini di karungnya Bunyamin. Bunyamin yang mencuri. Mereka sangat terkejut mendapati kenyataan ini seraya berkata, wah, jika dia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum ini. Akhirnya Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkan kepada mereka. Wong ini hanya trik kok. Hanya triknya Nabi Yusuf agar Bunyamin ada di situ, tidak ikut pulang. Lah kok mereka langsung nyasar-nyasar ke Nabi Yusuf, menuduh-nuduh pencuri lagi. Kita perhatikan kebobrokan akhlak mereka, akhlaknya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini para sahabat. Seandainya mau Nabi Yusuf bisa saja memasukkan mereka ke penjara atas kezaliman yang pernah mereka lakukan kepadanya. Setelah berbicara seperti itu mereka berkata, tolonglah kami, mohon jangan mengambilnya. Dia memiliki seorang ayah yang sudah sangat tua. Ambillah salah satu saja dari kami untuk menggantikannya, karena kami tidak mungkin kembali tanpa membawanya. Kita lihat para sahabatku rahimakumullah, bagaimana hasil sebuah kesabaran. Saudara-saudaranya memelas, memohon-mohon agar adiknya bisa dibawa pulang. Kita perhatikan bagaimana mereka berubah dari saudara-saudara yang berhati jahat menjadi saudara-saudara yang berhati lembut tanpa harus dipaksa. Nabi Yusuf menjawab, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan orang yang tidak bersalah. Kalau bersalah ini, ya ini yang aku tahan di sini. Kami hanya akan menahan orang yang membawa harta benda milik kami. Maka tatkala mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Surah Yusuf ayat 80. Usaha mereka sia-sia. Bunyamin tetap tidak bisa pulang bersama mereka. Namun akhirnya saudara tertua mereka berkata, tidakkah kalian ingat, kita pernah bersumpah dan berjanji pada ayah kita untuk tidak menyia-nyiakan Yusuf, tapi kita mengingkari janji tersebut. Dan sekarang kejadian itu terulang kembali. Aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayah mengizinkanku kembali, atau Allah memberi keputusan kepadaku. Ada salah satu yang sudah menyerah. Berarti tidak semuanya kembali. Sebagian kembali, sebagian tetap membambung di Mesir. Maksudnya tinggal di situlah. Enggak berani pulang. Kemudian saudara-saudaranya yang lain kembali ke Palestina. Setelah bertemu dengan ayah mereka, diceritakan semua kejadian itu padanya. Ayah mereka tidak percaya. Anak-anaknya disuruh pergi lagi ke Mesir untuk membawa kembali saudaranya tersebut. Tetapi hasilnya tetap sama. Ayah mereka tetap tidak percaya. Akhirnya dengan putus asa mereka bertanya, sudahlah ya, tanyakanlah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang datang bertemu dengan kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertanya. Tanya saja sendiri, datang saja sendiri ke sana. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepada aku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Yusuf ayat 83. Coba kita perhatikan para sahabatku, bagaimana sikap ayah ini. Dia memohon kesabaran kepadanya, kepada Allah, setelah berbagai musibah yang dideritanya. Karena dia yakin dengan keberadaan dan kekuasaannya, dia percaya Allah tidak akan mengecewakan kesabaran para hambanya. Fasabrun jamil, sabar itu indah. Dia Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya seraya berkata, aduhai kasihan Yusuf. Kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Quran surah Yusuf ayat 84. Anak-anaknya itu heran dan bertanya, wahai bapakku, di saat sedih begini kau masih ingat Yusuf? Nabi Yakub menjawab, aku tidak mengeluh pada siapa-siapa, tapi aku hanya sampaikan keluhan dan kesedihan ini hanya kepada Allah.
Sayyidina Umar ibn al-Khattab selalu menangis ketika membaca ayat ini. Ketika membaca ayat tentang Nabi Yakub ini, Nabi Yusuf ini. Kemudian Yakub berkata, "Hai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir." Surah Yusuf ayat 87. Para sahabatku, sekali lagi Nabi Yakub meminta anak-anaknya pergi ke Mesir untuk mencari saudaranya tersebut. Kemudian ketika berjumpa dengan Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, Pak Penguasa, Pak Menteri, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Nabi Yusuf merasa mereka sudah berubah ketika barang-barang yang akan ditukar dengan makanan itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Mereka ditanya, "Apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan itu?" Surah Yusuf ayat 89. Dia, Nabi Yusuf alaihissalam, ingin mengingatkan perbuatan buruk mereka dengan cara yang halus. Pertanyaan itu sangat mengejutkan karena mereka tidak terpikir akan ditanya masalah ini. Mereka bertanya, "Loh, kenapa tiba-tiba dia ngomong Yusuf?" Mereka kemudian bertanya, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Surah Yusuf ayat 90. Kita lihat kemuliaan akhlak dan kesabaran yang ditunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak marah dan dendam setelah perbuatan zalim yang mereka lakukan kepadanya. Sekali lagi Nabi Yusuf ingin memberi pelajaran kepada mereka bahwa dirinya adalah Nabi utusan Allah. Singkat kata, mereka akhirnya benar-benar mati kutu dan mengakui segala kesalahan yang pernah dilakukan kepadanya. Tapi apa kata Nabi Yusuf? "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, tak ada hukuman, tak ada balas dendam. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Surah Yusuf ayat 92. Nabi Yusuf berkata, "Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalian tidak apa-apa. Sekarang temui ayah dan usapkan baju ini ke wajahnya. Insya Allah dia akan kembali melihat. Setelah itu pindahlah kalian semua ke Mesir. Kalian saya boyong ke sini." Kemudian singkat cerita, akhirnya mereka kemudian menemui Nabi Yusuf beserta keluarganya. Ayahnya dibawa semua. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf merangkul ibu bapaknya dan berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Surah Yusuf ayat 99. Inilah sebuah pertemuan yang sangat mengharukan. Setelah 30 tahun berpisah, Nabi Yusuf dapat berkumpul kembali dengan seluruh keluarganya. Dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Mereka semuanya merebahkan diri sujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lalu berkata, "Ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan suatu kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kalian dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Surah Yusuf ayat 100. Para sahabatku rahimakumullah, perhatikan kemuliaan akhlak yang ditunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya. Dia tidak berkata, "Mereka sengaja meletakkanku di dalam sumur agar tidak sakit hati." Enggak. Nabi Yusuf juga tidak berkata, "Saya selamatkan kalian dari kelaparan." Enggak. Enggak sombong, enggak balas dendam, enggak mencaci, enggak mengolok-olok, enggak ngundat-ngundat. Tetapi dia berkata, Allah membawa kita dari dusun padang pasir. Terhadap saudara-saudaranya pun dia berkata, setanlah yang telah merusak hubungan kita.
Inilah sungguh akhlak beliau yang sangat agung. Marilah kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Seandainya semua orang menyerah pada kejahatan dan kemaksiatan, maka gunakanlah akal dan hati untuk menilai perbuatan yang dilakukan. Semua orang pemeran kisah ini bertobat dan menyesali perbuatan mereka dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami ini, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Kemudian bangsawan itu dipecat dari jabatannya. Al-Aziz yang pertama itu dipecat dari jabatannya karena menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dibeberkan. Akhirnya hanya yang teguh memperhatikan akhlak yang menuai hasilnya, walaupun harus menunggu selama 40 tahun. Tapi di dalam riwayat lain, bangsawan itu, menteri keuangan itu, suaminya Zulaikha pertama meninggal dunia. Setelah meninggal, raja kemudian menikahkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, sang wanita cantik. Karena di dalam riwayat Zulaikha ini masih perawan, walaupun menjadi istrinya Al-Aziz, bangsawan Mesir, menteri keuangan, tapi menteri keuangan ini tidak pernah mengkawininya. Para sahabatku rahimakumullah, kesimpulan dari kisah ini, Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Dia akan selalu menemani, membantu, dan memudahkan segala urusan yang dihadapinya. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.